Itu tuh karena dulu tuh gini, saya pernah bikin satu survei singkat, survei saya sendiri gitu. Saya taruh handphone di pintu belakang pesawat. Itu boarding dari Medan, yang memang terkenal unik penumpangnya. Gitu. Saya taruh di depan pintu masuk belakang, jadi penumpang kalau boarding dari belakang kan kelihatan. Jadi ini tuh ngarah ke penumpang. Saya berdiri di sini gitu. Kemudian setiap penumpang yang masuk itu kan selamat pagi, selamat datang gitu. Saya mau tahu gitu, ekspresi wajah penumpang itu kayak apa gitu. Screening ya Pak? Nah ternyata ya beberapa kali itu saya pasang, sayangnya si filmnya karena HP-nya dulu masih kualitasnya masih 3GP. Hampir 80% itu penumpang tidak menjawab greeting, tidak bilang terima kasih, kemudian mencari haknya dulu. Haknya itu kalau masuk pesawat dia merasa punya hak untuk koran. Koran masih rebutan kan sebelum online, sebelum ada HP. Jadi koran itu kalau dijejer di pesawat itu pasti habis. Karena memang nggak semua penumpang dapat kan, karena sponsornya cuma berapa koran. Dan marah-marah karena nggak ada koran kan. Jadi begitu kaki naik masuk ke pintu, bukan selamat pagi, bukan menjawab greeting, tapi koran, mana koran? Itu yang ditanya pertama. Nah karena dasar itu, maka saya berpikir gini loh, kalau saya pergi ke salah satu rumah makan, kadang-kala kan yang saya pikirkan kan kekurangan yang sedikit, kemudian saya akan komplain kan, misalnya ini kok rasanya asin ya. Iya. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk membeli komplimen. Loh ini waiternya sudah senyum kok sama saya ya. Ini sudah baik, pelayanan manajernya juga sudah baik, ini baik. Itu semuanya tidak saya kasih komplimen. Saya akan komplain akan hal yang sedikit gitu. Iya. Dan dari dulu kan saya, kenapa ya kok kita tumbuh dengan budaya, sikap atau budaya seperti itu. Kita tuh jarang sekali ngasih komplimen. Kita berada di mana, di area servis manapun gitu. Kalau memang itu bagus dan berkenan, boleh beri komplimen. Tulislah pelayanan di restoran ini bagus, Mbak yang bernama ini sudah melayani saya dengan baik. Komplimen kan? Tapi kan kita hampir nggak pernah ngelakuin itu. Iya Pak, sejak saya baca, Bapak pernah menuliskan hal ini di mana, tapi saya lupa. Terus saya perhatiin kalau saya naik pesawat emang selamat sore, selamat siang gitu kan, kru cabin itu yang nggak disaut emang. Sejak saat itu emang saya perhatikan, survei mata saya sendiri. Oh iya memang sangat jarang Pak. Termasuk hari ini tadi ya di pesawat enggak. Padahal wajahnya lelah gitu kan, harus terpaksa tersenyum, nggak ada yang ya sejauh pandangan saya sih memang nggak ada yang bilang terima kasih. Padahal katanya Indonesia bangsa yang ramah ya. Iya, terkenal. Dan kan di kursi pesawat itu kan ada form, komplain sama komplimen ya. Komplimen itu paling nggak ada 1%. Jadi kita lebih sering komplain. Jadi yang ada di pikiran kita tuh udah hal yang negatif gitu. Tapi yang miris ya Pak ya, kadang-kadang ini pun hari ini saya masih melihat, mereka pikir nggak ada loh kesadaran mau ngangkat cabin. Padahal kan perempuan banyak itu. Untuk ngangkat kayak gini kan capek. Nah, kadang-kadang diserahkan gitu loh. Ya dia udah tahu bahwa berat gitu ya. Taruh bagasi. Iya, taruh bagasi. Pikirnya kan bagasi lama. Iya, tapi paling nggak kan kalau udah tahu berat ya tolonglah angkat sendiri gitu. Kayak nganggapnya kewajiban dari kru cabin itu. Gitu. Padahal kan enggak. Bukan enggak, makanya kadang waktu di ILC itu kan saya juga ngomong ini juga kan. Beberapa kali kalau saya ditanya juga ngomong itu tidak. Sekarang posisinya si pramugari itu sebetulnya menang karena tidak ada di coach itu kan job desk-nya. Untuk mengangkat koper itu nggak ada.
Nggak ada. Job desk-nya, cowards-nya itu mengatur bagasi supaya proses boarding cepat dan pesawat tidak terkena delay. Itu aja. Jadi misalnya ada koper yang nggak rapi, itu kan dirapiin gitu, supaya proses boarding cepat dan nggak terjadi delay itu. Tetapi tidak ada job desk yang tertulis di situ membantu mengangkat koper penumpang, itu nggak ada. Nggak ada. Itu masih saya lihat Pak. Hari ini pun saya masih melihatnya. Iya. Masih. Iya. Tapi yang lucu kalau saya ngeliat tuh kalau orang-orang Indonesia di Indonesianya seperti ini gitu, maksudnya dengan penerbangan apa nasionalnya, tapi kalau naik ke luar negeri, naik penerbangan internasional bisa lebih tertib. Itu dia. Iya. Saya Orang melihat Indonesia yang naik dengan pesawat Indonesia dengan naik SQ atau JEL beda. Iya. Iya beda Pak. Itu ya, gitu. Saya ngeliat sendiri itu. Terminal 1 sama Terminal 3 aja beda Pak. Vibes-nya beda ya. Vibes-nya beda, terutama aroma. Itulah saya kalau ke Bali senang. Kenapa? Terminal 3. Milih dong, boleh. Iya. Tapi itu kan terjadi, maksudnya di sini ngantre ke toilet gitu kan, itu hal yang sering banget dipotong Kompas sama kalau di toilet wanita tuh ibu-ibu yang kayak nggak tahu malu tiba-tiba zret gitu. Padahal udah ditegur kayak belaga bego aja gitu. Tapi kalau di luar negeri tuh mereka bisa ikut ngantre gitu. Itu kan ya apa itu faktor apa kenapa gitu ya? Kebiasaan. Iya. Atau karena mungkin ya. Rasain. Kalau mau ngeyel itu bahasanya nggak bisa, jadi dia mending saya nanti aja gitu. Kok kayak kita banget gitu. Misalnya kan, dia naik SQ gitu, bawa koper. Dia kan nggak bisa ngomong. Mau ngomong pakai bahasa Inggris, tolong angkatin koper saya, nggak bisa, daripada malu mending angkat sendiri. Kalau di Indonesia kan tinggal Kalau di Indonesia mbak. Justru nggak ada. Kayak nggak ada mbaknya, disodorin gitu. Tulung. Tapi memang kabin kru WS itu galak loh Pak. Maksudnya kalau aku ngeliatnya lebih tegas sama ininya tuh galak, karena pernah naik SQ. Yang malu-maluin sih orang Indonesianya ini nih. Kebiasaan orang Indonesia kan masih baru landing udah heboh sama bagasinya kan? Iya, belum dibuka udah ngantri gitu loh. Ini masih on taxi mau ke ini, udah mau ngambil bagasi. Itu diteriakin kenceng banget sama pramugarinya. Teriakin kenceng dan galak gitu. Maksudnya, "Ma'am, please sit down," yang galak kenceng gitu. Kita semua pada nengok, anjir orang Indonesia. Langsung mau masuk karung rasanya ya. Langsung kayak Pengen muka keluar gua pesawat Asia, muka aku. kalau bisa lompat. Sendiri kali ya, jadi kalau misalnya ngantri gitu, kalau misalnya aku orang Indonesia lagi ada di Belanda gitu, biasa nggak tertib, otomatis masih tertib ya Bang, karena yang lainnya dari tertib. maklumin gue nih di sini kalau gue nyalip, tapi ada sih tetap di sana ya. Gue merasa udah tua, nyalip tuh ada pasti di gitu-gitu. Iya, maksudnya itu kan sangat minim gitu ya. Kalau di sini kan kayak udah bodo amat gitu, nggak ada hal-hal kayak gitu terus. Iya, jadi kalau kitanya negor kayak nggak suka gitu ya, aneh sih. Itu yang kayak ya kadang-kadang ngajak berantem kan kalau ditegur kan antri Bu gitu, malah lebih kenceng suaranya. Hal-hal yang kayak gitu nggak. Ya, juga sih. apa karena ya satu literasi ya, kemudian nggak bisa membedakan, mungkin nggak bisa membedakan, belum bisa membedakan antara tegas dan kalau di penerbangan kan servis sama safety itu kan berbeda kan, Safety itu kan bahasanya cuma dua kan, do dan done, cuman itu kan, lakukan dan jangan, kan cuma itu. Kalau servis kan mohon maaf, dipersilahkan, kan gitu kan.
Nah kalau misalnya kalau masalah kayak tadi kayak orang berdiri pesawat masih jalan, Iya. itu kan bukan urusan servis kan, Iya, itu safety. urusan safety kan. Nah kalau safety kan bahasanya hanya boleh dan tidak. Tidak. Jadi Iya. ibu duduk, bukan ibu maaf ya silakan duduk itu enggak. Iya, Iya. udah titik. Nah, tetapi dengan bahasa tegas di safety, ibu duduk sekarang, orang kita masih belum bisa terima. Oh iya. Dia bilang marah. Iya. Iya, itu yang kayak tersinggung lah. Iya. Siapa kamu yang gitu-gitu Iya. kan? Tapi kalau diteriakin di luar negeri nggak marah. Nggak marah tapi nggak bisa Ya jawab. karena nggak bisa jauh. bahasanya, jadi mending diem. Nggak bisa jawab. Nggak bisa. Nggak bisa ngeyel. Itu jadi Atau kena fine gitu kan lumayan loh berapa ratus dolar Iya. kan, jadi ya udah di kampung orang sebenarnya. Iya, di kampung orang. Kita nggak dimaklumin gitu. kayak dulu saya di London mau ke kota, kan mau ke dari Heathrow kan karena hotelnya di dekat airport kan. Beli tiket belum paham, jadi saya cari tiket yang paling murah, 1,5 pound sterling. Ada tiket yang 3,5 pound sterling, ada 1,5. Saya beli sama teman saya namanya Amin, Min, ini murah nih. Udah kaya kan, teman-teman nggak tahu tuh beli yang 3,5, kita dapat yang murah nih. Oke, masukin koin 1,5 pound sterling, keluar tiket. Di sampingnya itu sudah ada sebetulnya tulisan kecil tapi network card gitu. Nggak, karena tiketnya keluar ya udah naik kan, udah naik di tengah jalan kan masih ada kondektur. Harusnya dikasih. Dia ngeliatin saya berdua sama teman saya, dia, where is your network card? Aduh Min, kayaknya kita punya masalah ini. Bisa keluar. Where is your network card gitu kan? Iya. Akhirnya apa gitu? No English. Cari selamat Pak. Jadi selalu no English. Nah di depan saya itu ada Chinese yang bisa bahasa Indonesia. Dia mencoba menjelaskan sama saya, teman-teman saya. Maksudnya kalau Anda beli tiket yang 1,5 pound sterling, Anda harus punya member network card itu yang harus ditunjukkan sama si kondektor itu gitu. Sekarang nggak punya, gimana? Saya bilang nggak punya, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa menjawab dia gitu kan. Akhirnya dia jelasin kalau saya berdua itu nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dibawalah ke ruangan kondektur. Oke, ikut kita, ikut ke sana, masuk ya ikut. No English ya, tetap di ruangan itu cuma no English. No English. Akhirnya dikasih kalkulator, suruh bayar 3,5. Jadi kita rugi 1,5. Maunya pengen murah malah Rugi. Jadi tapi ya itu ini jadi senjata kan, no English. No English. Jadi besok kalau melakukan pelanggaran jawabannya cuma satu, no English. Tapi jangan dikira dilepasin ya. Tapi suruh bayar juga. Malah No rugi, English. kalau dihitung itu malah banyak. rugi. Ya mungkin karena kalau di tempat orang nggak bisa ngomong jadinya Ngikutin aturan main aja. Ngikutin Kalau di aturan, tempat ya. sendiri kan Daripada jagoan. rugi $1,5. Sekali pelanggaran loh. Untung nggak dikasih itu denda ya, cuma disuruh bayar. Iya, apa nggak diturunin gitu. Terus dibeli lagi. Dilempar aja. No Kocak English. tuh.